Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Melani, NIM 180305052. Nama saya Sekina Guris Bayang, NIM 180305061. Nama saya Windy Amalia Situmorang, NIM 180305083. Nama saya Agnesia Tutamana Tambunan, NIM 1803050877. Saya Nemi Agustanto Siralahi dengan NIM 180305095. Blending, pasterilisasi, dan sterilisasi merupakan metode yang biasa digunakan untuk mengawetkan bahan pangan pada suhu tinggi. Prinsip dasar metode ini ialah menggunakan suhu tinggi untuk mengurangi kadar air pada bahan. Blending biasa digunakan untuk mengawetkan bahan pangan seperti buah-buahan dan sayuran yang merupakan proses pemanasan pendahuluan yang berlangsung selama 3-5 menit pada suhu 82-93 derajat Celcius. Proses ini berfungsi untuk menginaktifkan enzim. Selain itu dapat menghilangkan lendir, membuat warna produk menjadi lebih cerah dan juga melayukan bahan pangan. Pasterilisasi merupakan proses pemanasan yang berlangsung di bawah 100 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk memusnahkan atau menghilangkan sel-sel vegetatif mikropatogen yang menyebabkan toksin. Selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi merupakan proses pemanasan yang berlangsung selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan bakteri-bakteri patogen yang tahan terhadap panas sehingga dapat mengawetkan bahan pangan berbulan-bulan hingga berabad-abad. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum pasterilisasi adalah susu sapi, dan bahan yang digunakan pada praktikum blanching adalah kencur, dan juga bahan yang digunakan pada praktikum pasteurisasi dan blanching adalah jus jambu biji merah. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah kompor, panci perebusan, panci kukusan, termometer, botol susu kaca bertutup, loyang pengeringan, saringan atau kain saring, sendok pengaduk, sendok makan, stopwatch, oven pengering, blender, ayakan, dan juga tirisan. Berikut prosedur praktikum dalam penggunaan blanching dan pengeringan. Ada bahan kencur. Ditimbang bahan kencur untuk 2 perlakuan. Dicuci bersih bahan kencur dengan menggunakan air mengalir. Setelah dibagi menjadi rimpang-rimpang kecil, sebaiknya ditimbang kembali untuk memastikan berat kencur. Dikuliti bahan kencur, kemudian dibagi menjadi 2 perlakuan. Dididihkan air hingga suhu mencapai 82 derajat Celcius sampai 93 derajat Celcius. Kemudian bahan kencur dimasukkan. Selama proses blanching berlangsung, dipastikan suhu dalam posisi stabil. Ditiriskan dan didinginkan kencur. Kedua perlakuan kencur dikeringkan di bawah sinar matahari. Kencur yang sudah dikeringkan kemudian digiling dan kemudian diayak. Berikut adalah prosedur praktikum pasteurisasi pada susu sapi. Dan saya merupakan perwakilan dari pasangan kedua dari grup 2, dan saya akan membawakan judul mengenai pengaruh blanching terhadap sari buah, di mana sari buah yang saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu menggunakan jambu merah.
Praktikum yang dilakukan pada susu sapi yang dilaksanakan pasteurisasi didapati pada susu sapi yang tidak dipasteurisasi memiliki laju kerusakan susu yang lebih cepat, di mana pada susu sapi yang tidak dipasteurisasi pada waktu 5 jam diamati bahwa didapati ada cairan yang berupa gumpalan, memiliki rasa yang pahit, asam, dan basi, dan memiliki aroma khas susu basi, di mana pada susu sapi yang dipasteurisasi tidak ditemukan adanya gumpalan pada susu, di mana ada juga rasanya masih gurih dan sedikit asam. Dari segi aroma masih mulai asam dengan tingkat keasaman yang lebih rendah dibanding dengan susu yang tidak dipasteurisasi. Pada sari jambu merah yang tidak dilaksanakan proses blanching dan pasteurisasi ditemukan bahwa warna dari sari jambu merah didapati menjadi merah kecoklatan, di mana hal ini diindikasikan sebagai kerusakan dari jambu merah dikarenakan tidak adanya proses pasteurisasi. Dan juga ditemukan kapang pada sari jambu buah merah yang tidak dilaksanakan pasteurisasi. Hal ini dikarenakan pasteurisasi merupakan salah satu cara mengeliminasi mikrobia masuk ke dalam produk sari jambu merah, sehingga dengan tidak dilaksanakan pasteurisasi memungkinkan adanya mikroba yang mengkontaminasi produk yang akan dihasilkan. Sedangkan pada sari buah yang dilaksanakan proses blanching dan pasteurisasi, dari segi warna masih dapat dikatakan masih mengalami penurunan, namun tidak secara signifikan saat tidak dipasteurisasi. Kemudian tidak ditemukan adanya kapang, dan dari kedua produk yaitu yang dipasteurisasi dan tidak sama-sama ditemukan adanya gelembung. Hal ini diindikasikan bahwa adanya kontaminasi mikroba yang menyebabkan adanya fermentasi yang menciptakan karbon dioksida pada produk yang dihasilkan.